Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita Kiai Haji Ahmad Nawawi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Kiai Haji Muhammad Abid Fauzi, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kepada Allah dengan berkat majelis ini, curahan rahmat yang turun di dalam majelis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat itu semua kita memohon kepada Allah agar memberikan kesehatan untuk anak kita Ahmad Baihaqi yang saat ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya. Demikian kepada mardhal muslimin, orang-orang yang sakit di tengah-tengah kita dari kaum muslimin, mudah-mudahan diangkat penyakit mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majalis yang semacam ini, segala bala, musibah, penyakit, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ta'lim yang semacam ini, majalis yang semacam ini adalah penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, adalah penyebab utama diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, di dalam majelis yang semacam ini kita menyebut nama Allah. Di dalam majelis yang semacam ini kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di majelis yang semacam ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menyatakan di dalam hadithul qudsi, sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'ihi dzakartuhu fi mala'in khair min mala'ihi." Allah taala di dalam hadithul qudsi mengatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun prasangka kita kepada Allah, baik ataupun buruk, ambil kabar. Allah katakan, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Maka itu, baguskan prasangka kita kepada Allah. Terkadang berapa banyak musibah atau sesuatu yang kita anggap sebagai musibah, ternyata di balik itu terdapat kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada yang lebih baik daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun prasangka baik kita kepada Allah, maka akan diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah perkumpulan kita semacam ini. Lepas sholat subuh berjamaah, kita sama-sama duduk berzikir kepada Allah, mengkaji agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga
waktu isyraq atau waktu terbit matahari, ini merupakan nikmat dari Allah untuk kita sekalian. Kenapa tahu? Sebab perkumpulan yang semacam ini secara khusus pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah. Sampai para ulama mereka mengatakan sehari semalam 24 jamnya kita sibuk dengan berbagai aktivitas kita, aktivitas dunianya kita, pekerjaan kita, urusan kita yang berbagai macam. Tetapi para ulama bilang, sekalipun demikian, kita sibuk dengan berbagai urusan dan aktivitas kita, baik itu urusan dunia ataupun akhirat, tetapi seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya dia tidak mengabaikan 4 waktu sehari semalamnya. Itu ada 4 waktu, jangan dia abaikan, dia warnai ke-4 waktu ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mewarnai ke-4 waktu ini di dalam ketaatan kepada Allah, waktu-waktu yang lain sekalipun dia sibuk dengan dunianya, dengan aktivitasnya, itu semua dosa-dosanya digugurkan oleh Allah, dan 24 jam dianggap oleh Allah sebagai ketaatan dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ke-4 waktu tersebut? Yang pertama adalah waktu semacam ini, yaitu antara fajar, terbit fajar sampai terbitnya matahari. Semacam kita duduk di sini setelah dikumandangkan azan, kita sama-sama datang ke masjid, ibu-ibu di rumahnya melaksanakan kewajiban sholat subuh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita duduk di sini, ini semacam perkumpulan ini, kita berzikir, kita bertahlil, bertahmid, mengkaji ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man shalla subha fi jamaah wa jalasa fi musallahu yadhkurullaha ila an tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain falahu minal ajr kahajjatin wa umrah tamatain. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di musholanya, di masjidnya, di tempat sholatnya, apa yang dia lakukan? Bukan sibuk dengan HP-nya, bukan sibuk dengan media sosialnya, bukan sibuk dengan televisinya, tetapi lepas sholat subuh berjamaah, dia duduk di musholanya berzikir kepada Allah. Berapa lama? Enggak lama, sampai terbit matahari. Kalau kita itu sampai waktu isyraq, waktu syuruq. Lebih kurang dari sejak azan sampai waktu syuruq itu sekitar 1,5 jam lebih kurang. Apa yang dia lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Seperti kita nih, dari subuh kita duduk, kita berzikir, mendengarkan ta'lim majelis ilmu. Lepas ini insya Allah kita sholat 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan, falahu minal ajar kahajjatin wa umrah tamatain. Maka dia pulang, kata Rasulullah, dengan membawa pahala. Apa pahalanya? Pahala haji dan umrah yang sempurna, 3 kali diulang oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, lihat anugerah Allah yang begitu besar ini. Kita kalau ngedaftar haji sekarang, belum tentu 20 tahun, 30 tahun kita bisa berangkat. Antrian panjang, apalagi ditambah dengan COVID macam begini. Ya, makin panjang lagi antrian. Nggak cuman haji, umrah pun kita nih dari sejak COVID begini nih, corona semacam ini, kita berharap pengen pergi umrah, pengen pergi ziarah Nabi SAW, hati udah rindu, tapi udah nggak bisa.
Nggak tahu sampai kapan keadaan ini. Tapi mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walau demikian, lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita dan kepada umatnya. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Bukan hanya haji dan umrah. Nabi bilang berapa banyak orang yang melakukan ibadah haji tapi banyak cacatnya. Banyak kekurangannya. Demikian yang melakukan ibadah umrah, berapa banyak cacat dan kekurangannya. Tetapi Nabi bilang, orang yang sholat subuh berjamaah, duduk di musholanya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nabi bilang pahala haji umrahnya nggak kurang, nggak ada cacat. Nabi mengulangi 3 kali, sempurna dan sempurna dan sempurna. Alhamdulillah, di pagi hari ini insya Allah kita mendapatkan pahala haji dan umrah insya Allah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Dan pahala ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi setiap hari kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang waktu antara subuh dan terbit matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan, orang yang berzikir kepada Allah lepas subuh sampai terbit matahari itu lebih cepat meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bepergian ke berbagai penjuru dunia untuk mencari harta, untuk banting tulang. Mereka yang duduk di musholanya, sholat subuh berjamaah, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, itu lebih cepat mendapatkan rezeki dari Allah daripada yang pergi ke berbagai penjuru untuk mencari rezeki. Jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih di antara kita yang nggak pengen kaya? Kita semuanya pengen kaya. Ya, insya Allah semuanya diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, kaya hati, kaya tangan, nggak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat, jalan untuk mencapai tujuan itu diberikan oleh Rasulullah dengan cara yang mudah, zikir kepada Allah, sholat lepas subuh, sholat subuh berjamaah. Ya, ini semua anugerah Allah bakal kita sekalian. Maka itu ulama kita itu mengingatkan betul. Ini ada 4 waktu yang harus kita warnai sebagai seorang mukmin, seorang muslim dengan ketaatan kepada Allah di tengah-tengah 24 jamnya kita. Dan waktu ini antara subuh sampai terbit matahari, ya, nggak makan, nggak mengganggu aktivitas pekerjaan kita. Sebagian besar kita aktivitas dimulai jam 7, jam setengah 8, ya kan? Dan waktu isyraq mungkin sekitar setengah 7 atau setengah 7 kurang, lebih kurang. Ya, akan tetapi lihat, anugerahnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian terkadang kita punya pertanyaan, ini waktu lumayan panjang, 1 jam lebih kurang, apa yang bisa kita lakukan? Banyak zikir-zikir yang bisa kita baca, banyak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Dan setiap zikir yang dibaca itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan zikir-zikir itu dibaca, ada yang dibaca di pagi hari, ada yang dibaca di sore hari. Nah, ini disebutkan oleh para ulama dengan sebutan azkarus sabah wal masa. Zikir-zikir yang sunnah dibaca di pagi hari dan di sore hari. Pahalanya besar, manfaatnya besar di sisi Allah, dan ini bisa kita baca. Apa aja zikir-zikirnya? Banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu ada satu kitab judulnya Kitabul Adhkar, karya Al-Imam An-Nawawi. Di situ dituangkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk banyak berzikir, di antaranya zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca pada situasi tertentu. Di antaranya di pagi hari, di sore hari, saat kita memakai pakaian, saat kita makan, saat kita masuk ke rumah dan lain sebagainya. Di berbagai situasi ada zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Nah, salah satunya zikir di pagi hari itu dibaca. Apa aja sih? Banyak. Ya, ulama
Di antaranya Al-Imam Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau merangkum zikir-zikir tersebut yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca di pagi hari, ya. Di dalam rangkuman beliau ini beliau berikan namanya Wirdul Latif, wirid yang ringkas, latif, ringan. Kita kalau baca nggak makan 10 menit, tapi manfaatnya besar. Dan Wirdul Latif ini saya rasa ulama-ulama kita, para kiai kita tahu, yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Ya, kalau kita baca ini di pagi hari dan di sore hari, itu pahalanya besar. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak cuma sekedar pahala, rezeki dilancarkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah dari berbagai musibah, dari berbagai bala, dari berbagai bencana. Sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau katakan tentang Wirdul Latif ini, beliau bilang, barang siapa yang datang waktu pagi hari kemudian dia mengabaikan pembacaan zikir-zikir ini, Wirdul Latif, kemudian terjadi sesuatu yang buruk menimpa dirinya, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kenapa dia enggak membaca zikir yang dianjurkan oleh Nabi tersebut? Sebab di dalam zikir-zikir tersebut itu perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, itu di dalam zikir tersebut tuh kita diajarin baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kalau kita baca 3 kali, nggak ada yang bisa membahayakan kita, apapun itu, mau binatang, mau bakteri, mau virus, apapun, nggak ada yang bisa membahayakan kita. Itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang sahih, hadis Nabi yang sahih. Ada lagi di antara zikir yang dibaca di dalam Wirdul Latif itu, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu Nabi SAW bilang, barang siapa yang membaca kalimat-kalimat tersebut, raditu billahi rabba, itu pagi hari 3 kali, sore hari atau malam hari 3 kali, maka haggan 'ala Allahi an yurdiyah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk meridhai hamba tersebut. Masya Allah, dia mendapatkan keridhaan Allah yang agung hanya dengan membaca 3 kali zikir yang sederhana itu, ya, pagi hari 3 kali dan sore hari atau malam hari 3 kali. Lihat, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara subuh sampai terbit matahari kita bisa baca zikir-zikir semacam ini, ya. Sebagaimana juga kita bisa membaca Al-Quran, ya. Kita biar punya rutinitas membaca Al-Quran setiap harinya, bisa kita baca pada saat itu. Itu orang-orang tua kita tuh ngajarin, kita nggak bisa baca Quran semuanya, minimal baca surat Yasin lepas sholat subuh. Pahalanya besar, anugerahnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu pertama di mana kita dianjurkan untuk mewarnainya di dalam ketaatan di tengah-tengah 24 jamnya kita itu. Yang kedua, ulama mengatakan adalah waktu menjelang maghrib, lepas asar hingga maghrib, hingga menjelang maghrib. Itu juga waktu istimewa. Nabi SAW mengatakan, khudwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Berpagi hari dan bersore hari fi sabilillah, maksudnya fi sabilillah di jalan Allah, artinya aktivitas pagi hari atau aktivitas sore hari yang kita lakukan yaitu aktivitas ketaatan kepada Allah, baik itu zikir maupun ilmu maupun Al-Quran
maupun berdakwah atau lain sebagainya, aktivitas yang dilakukan di sore hari atau di pagi hari, aktivitas ketaatan kepada Allah, itu Nabi SAW mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia dan seisinya, Masya Allah, yang diperebutkan oleh orang-orang di luar sana. Harta, jabatan, kedudukan, ya. Enggak cuma itu, dunia dan seisinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan khairun mimma tala'at alaihi syams, lebih mulia dari segala apa yang disinari oleh matahari. Apa aja sih yang disinari oleh matahari? Tahu apa? Mobil mewah kena sinar matahari kan? Ya. Rumah mewah kena sinar matahari. Tanah yang luas. Kita punya tanah berapa meter sih? Berapa hektar? Itu semuanya disinari matahari. Enggak cuma itu. Bumi seisinya disinari oleh matahari. Tambang, kekayaan laut, kekayaan darat, segalanya, semua yang disinari matahari itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, aktivitas taat kepada Allah di sore hari atau di pagi hari, itu di sisi Allah lebih agung, lebih mulia daripada itu semua, daripada dunia dan seisinya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita menganggap dunia lebih besar dari itu semua. Dan Nabi ngajarin kita cara berpikir, pola berpikir yang benar. Kita diajarin oleh Nabi Muhammad cara memandang dunia bagaimana. Orang-orang enggak beriman kepada Allah, yang tidak beriman, menganggap dunia segalanya. Nabi ingin ngajarin kita, dunia itu hina. Kita mesti beda dengan orang-orang enggak beriman di dalam cara memandang. Nabi enggak cuma ngajarin kita sholat. Nabi enggak cuma sekedar ngajarin kita berpuasa. Nabi enggak cuma mengajarkan kita bagaimana kita bersedekah dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah. Tetapi juga Nabi ngajarin kita cara memandang. Kita, orang-orang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman, cara pandang kita beda, enggak sama. Cara pandang kita, pandangan langit. Pandangan langit, pandangan Al-Quran. Nabi ngajarin kita, kalau kita memandang dunia, dunia itu hina. Sampai Nabi ngajarin, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau saja dunia masih ada harganya di mata Allah, sekalipun itu seperti sayap nyamuk di mata manusia, masih ada harganya seperti harganya sayap nyamuk di mata manusia. Saya mau tanya, sayap nyamuk ada harganya gak di mata kita? Jangankan sayap nyamuk, nyamuknya aja gak ada harganya. Kenapa? Kita lihat, kalau rumah kita lagi musim nyamuk, apa yang kita lakukan? Kita semprot. Begitu tuh nyamuk mati, ada di antara kita yang ngumpulin, simpen di lemari besinya? Nggak ada. Kenapa? Sapuin, buang, terus udah habis, nggak terlintas lagi di pikirannya. Dia semprot, dia sapuin, nggak ada apapun di benaknya. Sebab apa? Terlalu hina, nggak ada harganya. Iya kan? Nah, ambil kabar, di mata Allah dunia lebih hina daripada sayap nyamuk di mata manusia. Sampai Nabi bilang, kalau masih ada harganya dunia di sisi Allah, sekalipun itu seperti sayap nyamuk di mata manusia, masih ada harganya sekalipun seperti itu, nggak bakal Allah berikan dunia ini kepada orang-orang kafir yang nggak beriman kepada Allah. Hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena nggak ada harganya, semuanya dikasih. Yang kafir, yang mukmin, yang beriman, yang nggak beriman, yang taat, yang maksiat, semuanya diberikan dunia oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada harganya. Tapi kalau dia masih ada harganya sekalipun
seharga sayap nyamuk di mata manusia, nggak bakal dikasih orang-orang kafir. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pandang kita kepada dunia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mewarnai waktu sore hari itu menjelang maghrib di dalam ketaatan, ya, pahala yang dia raih lebih besar dari dunia dan seisinya. Bahkan sampai disebutkan kalau lepas subuh sampai terbit matahari itu lebih cepat di dalam meraih rezeki fisik, ya. Tapi kalau di sore hari sampai maghrib itu lebih cepat di dalam meraih rezeki batin, cahaya hati, ketentraman dan kebahagiaan hati daripada yang lainnya. Itu waktu yang istimewa. Makanya orang yang mengabaikan ini, ya, dia nggak peduli waktu asar menjelang maghrib, dia nggak warnai dengan ketaatan, hatinya kosong, gelap. Sebagai contoh, dulu orang-orang tua kita itu ngajarin kita jangan tidur lepas asar. Tahu kenapa? Penyakit. Sebab orang yang tidur lepas asar tuh, ya, naudzubillah, ya, hatinya gelap. Hatinya gelap. Jangankan itu, kita lihat aja sendiri. Kalau ada orang, salah satu anggota keluarga kita mungkin karena capek atau apa, dia tidur aja habis asar. Kita dah tidur habis asar, bangun bawaannya merengut. Iya ibu-ibu, kalau lakinya tidur habis asar, bawaannya ngerengut aja pas bangun, bawaannya ngomel aja, iya kan? Bawaannya ngambek aja. Ada apa? Nggak jelas. Gara-gara apa? Ini dia tidur habis asar, hatinya gelap. Karena itu jangan dibiasain. Biasain nih waktu kita taat sama Allah. Diajarin juga tuh zikir-zikir yang dibaca di sore hari. Persis sama zikirnya seperti yang dibaca di pagi hari. Sebab semuanya adalah anjuran Nabi besar Muhammad SAW untuk dibaca di pagi hari dan di sore hari. Ditambah lagi juga kalau di sore hari itu kita beristighfar kepada Allah. Kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kita baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu kita baca itu 27 kali. Kenapa kita tutup tuh sore kita dengan istighfar kepada Allah? Kita kan selama dari pagi sampai sore banyak aktivitas yang kita lakukan. Siapa yang menjamin dari kita, ya, aktivitasnya itu bersih dari dosa? Nggak ada. Kita berlumuran dosa. Tapi kita dianjurkan ketika kita menutup hari kita menjelang maghrib itu dengan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat itu Allah bilang kepada anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, ingatlah kepadaku, ya, di pagi hari dan di sore hari. Maka antara keduanya, antara pagi dan sore, ketika kamu mengingat aku di pagi hari dan di sore hari, antara keduanya aku akan cukupi segala kebutuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ukfika ma bainahuma, katanya, atau akfika ma bainahuma. Aku cukupi segala kebutuhanmu di antara keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi lepas subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, ya, di sore hari sampai terbenam matahari. Yang ketiga, ulama mengatakan antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Wah, itu salah satu waktu yang istimewa. Teringat kita sama orang-orang tua kita. Itu dari sebelum maghrib tuh udah dipanggil, ayo pulang maghrib, ya kan? Ada apa sih? Sebab memang walaupun nggak, dulu tuh orang-orang tua kita ngajarin kita nih Islam sederhana, enak. Kita mungkin saat itu nggak paham kenapa sih maghrib suruh pulang, ya kan? Kadang dibilang, ayo udah menjelang maghrib banyak setan di luar. Itu ada hadisnya. Ya cuman mereka nggak sebutin itu aja kepada kita, sehingga kita bisa kita sebagai orang awam bisa mencernanya. Ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Ayo maghrib, jangan ada yang di luar.
Kita diajarin begitu. Nah ini dulu dan dulu ya kita akan dapat itu. Saya masih ingat ya, ini generasi saya. Bagaimana generasi guru-guru kita nih, ya Ahmad Nawawi dan yang lain-lainnya, generasi mereka. Dulu lepas maghrib yang kita dengar tuh suara apa? Saya masih ingat, saya masih anak-anak tuh kalau habis maghrib tuh ibu saya suka manggil ya, ngumpul kita, ntar suruh baca Yasin, ntar suruh baca apa namanya sholawat, ntar sampai Isya tuh ya. Yang pasti nggak tinggal tuh Yasin. Kadang kalau malam Jumat 41 kali baca Yasin. Dan saya rasa kebiasaan ini masih ada di beberapa tempat walaupun udah hampir langka. Tapi dulu kita menyaksikan ini. Bahkan dulu nggak cuma di rumah-rumah aja. Kita kalau jalan di gang-gang kecil, perkampungan orang-orang Islam, ya, di gang-gang mereka habis maghrib nggak kedengaran suara televisi. Emang itu waktu kagak ada, iya kan? Saya masih ingat zaman saya masih anak-anak aja yang ada cuma TVRI doang, baru datang RCTI habis gitu. Ya cuman masa itu nggak ada. Yang kedengaran habis maghrib di rumah-rumahnya kaum muslimin, kalau kita jalan di gang-gang perkampungan mereka, yang kedengaran dari rumah suara apa? Habis maghrib suara zikir, suara Al-Quran, suara Yasin, suara Ratibul Haddan, suara Ratibul Atas. Masjid-masjid itu kedengeran pembacaan ratib, pembacaan sholawat. Itu habis maghrib sampai Isya. Iya kan? Nah memang inilah yang diajarkan. Sebab apa? Dulu para sahabat Rasulullah tuh lepas maghrib, orang-orang Arab dulu kebiasaan mereka kalau udah terbenam matahari mereka tidur. Mereka tidur. Itu kebiasaan orang Arab dulu di masa jahiliyah. Ketika terbenam matahari itu waktu tidurnya mereka. Mereka makan malam tuh sebelum maghrib dan makan siang sebelum zuhur. Makanya itu di dalam bahasa Arab itu kalimat ghada itu makan siang, ma yutanawal qabla zawal. Itu bahasanya seperti itu. Makan siang itu adalah makanan yang dimakan sebelum tergelincir matahari atau sebelum zuhur. Sebab apa? Dulu orang-orang Arab di masa jahiliyah itu kebiasaan mereka makan siangnya sebelum zuhur dan makan malamnya sebelum maghrib. Ya, makan malamnya sebelum maghrib. Begitu maghrib mereka tidur. Ya, kebiasaan mereka seperti itu. Maka itu yang paling berat untuk orang-orang Arab jahiliyah masa itu tuh, ya, atau di permulaan masa Islam, ya, yang paling berat bagi mereka sholat Isya dan sholat subuh. Kita mungkin Isya biasa, sebab memang kita nggak tidur. Tapi bagi mereka itu sholat Isya itu sholat yang paling berat. Kenapa itu? Sebab lagi lelap-lelapnya tidur, mereka terpaksa harus bangun melaksanakan sholat Isya. Demikian halnya juga dengan sholat subuh. Makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, tahu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Sholat subuh wajar deh, kan yang jadi pertanyaan sholat isya, ya kita melihatnya dari kacamata kita, dalam kebudayaan kita masa kita ini isya kita biasa, tapi bagi mereka itu berat. Lagi lelap-lelapnya tidur, persis kasusnya kayak sholat subuh. Lagi lelap-lelapnya tidur mesti bangun. Itu mayoritas bangsa Arab jahiliyah dulu begitu, juga di awal-awal permulaan Islam. Lepas maghrib mereka udah kebiasaan mereka tidur. Itu masyarakat mereka seperti itu. Tapi para sahabat Rasulullah sejak mereka masuk Islam, begitu masuk waktu maghrib mereka sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berzikir lepas itu, menunggu waktu Isya. Terus terkadang tuh Isya memang ya kalau kita kan sekitar jam 7, 1 jam 10 menit 15 menit lepas azan maghrib. Tapi dulu para sahabat itu bersama Rasulullah, sekalipun waktunya udah masuk, mereka melaksanakan sholatnya agak malam. Kalau mungkin kalau pakai jam kita itu jam 9 setengah 10 malam atau sekitar jam itu, sepertiga awal dari malam itu mereka melaksanakan sholat isyanya. Artinya itu kan lagi pulas-pulasnya, mau nunggu dari maghrib ke isya panjang, kebiasaan tidur, ya kan, karena itu berat. Tapi para sahabat Rasulullah kalau udah maghrib mereka nggak tidur seperti masyarakat Arab yang lainnya. Apa yang mereka lakukan sampai waktu Isya? Waktu Isyanya bukan jam 7:30,
Ya, sholat waktu isyaknya betul jam segitu, tapi sholatnya dilaksanakan itu sekitar jam 9, setengah 10 atau jam 10 malam. Mereka berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah. Gitu. Lepas isya baru mereka tidur. Itu yang mereka lakukan. Ini kan berat, melawan kebiasaan. Ya. Tapi ketika mereka lakukan itu, apa sih yang memotivasi mereka? Gak lain melainkan mengharap ridhonya Allah. Iman yang memotivasi mereka. Hingga Allah menguji mereka di dalam Al-Quran. Apa Allah katakan? Gak tanggung-tanggung, pujiannya datang dari Al-Quran. Allah Ta'ala bilang, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala bilang, memuji mereka para sahabat, menyebutkan tentang keadaan mereka, ya, pundak mereka, tubuh mereka, badan mereka nih, punggung mereka jauh dari empuknya tempat tidur, dari hangatnya selimut. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harapan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bilang, orang-orang yang semacam ini, kata Allah, aku janjikan untuk mereka surga yang gak pernah diketahui kenikmatannya oleh siapapun, sekalipun itu oleh para malaikat. Kenikmatan yang begitu agung sampai para malaikat nggak tahu bagaimana hebatnya itu nikmat yang Allah nyatakan di dalam hadis yang haditsul qudsi, a'adattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun, belum pernah didengar oleh telinga siapapun, bahkan hayalan manusia nggak sampai ke situ. Begitu agung itu anugerah oleh Allah. Ini diperuntukkan bagi mereka yang mewarnai antara maghrib dan isya dengan ketaatan kepada Allah. Makanya seorang ulama besar dari leluhur kami, Al-Imam Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran ibn Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, itu kakek atau buyutnya di atas lagi daripada Habib Hussein luar batang, Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus. Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, beliau pernah mengatakan, Al-kunuz, kullal kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Harta karun yang terbesar, kata beliau, harta karun yang terbesar. Harta karun itu kan di mata kita nih emas perak. Beliau katakan harta karun yang terbesar, tahu apa? Di dalam menghidupkan antara maghrib wal isya dengan ketaatan kepada Allah. Nah karena itu hadirin, antara maghrib wal isya kita biasain tuh, matiin televisi, taruh handphone, sibuk zikir kepada Allah, baca Al-Quran. Ya, kita juga diajarin tuh sama guru-guru kita baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Attas, baca zikir-zikir yang lain antara maghrib wal isya. Alhamdulillah, antara maghrib dan isyanya kita nggak harus kayak sahabat. Sahabat antara maghrib tuh terbenam matahari sampai jam 10. Kita enggak, kita paling dari terbenam matahari sampai jam 7:15, jam 7:20, paling lama setengah 8. Iya kan? Sejam setengah, ringan, tapi pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ya, tahu kapan? Sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Itu waktunya tahajud. Itu salah satu waktu yang paling mulia. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal akhir minal lail fayunadi hal min mustaghfirin faaghfiru lah wa hal min da'in faastajibu du'a'ah wa hal min sa'ilin fa'uti sulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Ta'ala turun ke langit bumi ini, ke langit dunia ini tatkala malam tinggal sepertiganya. Artinya kalau malam itu dari terbenam matahari sekitar jam 6 sampai terbit fajar sekitar jam 4:30, ya, nah dibagi 3 aja, artinya dari sejak sekitar jam 1
ya lebih kurang. Sampai menjelang subuh itu, sampai subuh itu dia tuh Allah turun ke langit dunia ini untuk berseru kepada sekalian hambanya. Apa seruannya? Seruannya berbunyi, apakah ada dari kalian wahai hamba-hambaku yang memohon pengampunan, aku ampuni dosanya. Ditawarin loh sama Allah, ya ditawarin, yang minta ampun aku ampuni. Mestinya kan yang bikin salah yang datang duluan. Ini enggak, Tuhan yang agung ini yang menawarkan, ayo kemari, aku ampuni dosamu. Di saat-saat semacam itu, yang minta ampun aku ampuni, yang berdoa aku kabulkan doanya, yang meminta permintaan aku penuhi permintaannya, kata Allah. Dan itu waktunya tuh dia sepertiga terakhir di malam hari sebelum subuh. Makanya para aulia di waktu semacam itu mereka bangun, mereka berdoa, mereka bermunajat kepada Allah, mereka sujud. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah tentang mereka para aulia. Siapa mereka para aulia? Ahlul lail, orang-orang malam, orang-orang yang qiyamul lail. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman. Siapa mereka ibadur rahman? Hamba-hamba rahman yang dicintai oleh Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana sarif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka hamba-hamba Rahman yang ketika datang kegelapan malam, engkau akan dapati mereka dalam keadaan ruku, sujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam munajat mereka. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Dan keempat waktu ini yang saya katakan, ya, lepas subuh sampai terbit matahari, lepas asar sampai terbenam matahari, lepas maghrib sampai waktu isya, dan menjelang subuh, ya di akhir malam. Ini nggak ganggu pekerjaan mayoritas orang, ya kan? Karena itu jangan kita sia-siakan. Saya dulu teringat salah seorang ulama besar, mungkin beberapa orang-orang tua kita masih kenal, Al Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud, ya, itu Habib Umar, ya, dikenal doanya mustajab kayak Habib Soleh Tanggul. Doa apa aja saat itu juga kontan dikabulin sama Allah. Ada beberapa orang yang memang apa sih namanya ngurusin Habib Umar. Habib Umar udah tua. Di antaranya tuh ada, saya masih ingat, Haji Mukhtar, udah wafat beliau. Usianya juga tua, usia wafat ketika sekitar 90 tahun. Ini hidupnya beliau wakafkan untuk Habib Umar bin Hud Al-Attas. Beliau ngurus. Satu kali, ya, beliau cerita, dan juga yang lain juga cerita. Pernah satu kali Habib Umar di rumahnya itu, Habib Umar bin Hud, sekitar jam setengah 12 atau jam 12 malam di kamar. Sekitar jam 11 atau setengah 12 atau jam 12 malam. Di kamarnya dia nangis ngegerung. Sampai nih yang ngurusin beliau di luar kaget, Habib Umar nangis, ada apa nih? Nggak biasanya, bukan cuma air mata, ngegerung, nangis, ngegerung, nangis begitu. Mereka panik, ada apa? Ngegerung Habib Umar, nangis terseduh-seduh. Sampai mereka beranikan diri ketok kamar, Habib ada apa? Akhirnya mereka masuk, dapetin Habib Umar lagi nangis. Sampai begitu Habib Umar udah tenang, ditanya, Habib kenapa nangis? Ada yang meninggal? Ada yang kecelakaan? Atau ada apa Habib? Apa? Ada musibah, bencana yang musibah sampai Habib nangis kayak gini, nggak pernahnya. Apa jawab Habib Umar? Bilang, iya, ada musibah besar nimpa ana, bencana besar. Apa itu Habib? Mereka nggak pernah lihat Habib Umar nangis kayak begitu. Musibah apa Habib? Bencana apa? Iya, ana malam ini telat bangun malam. Tahajud aneh bangun tahajud telat. Jam berapa itu? Setengah 12, jam 12. Segitu dia anggap telat. Allah. Tapi yang bukan cuman itu, yang istimewa tahu apa? Lihat, begini cara memandang yang diajarin sama Nabi. Musibah yang terbesar
Bagi mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW, bukan penyakit, bukan wabah, bukan gempa, bukan tsunami, itu kecil. Kita hidup di dunia ya emang itu banyak ada, tapi bagi mereka musibah yang besar ketika telat qiyamul lail, ketika telat bangun malam, itu musibah besar. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Makanya saya bilang, orang beriman sama orang gak beriman beda cara pandangnya. Orang gak beriman gak begini memandang, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini 4 waktu kita jalanin. Itu kalau kita jaga nih 4 waktu di dalam ketaatan. Yang lain sekalipun nih kita habis ini nih, habis sholat isyraq nih 2 rakaat, kita pulang bawa pahala haji dan umrah. Habis itu kita sibuk dengan aktivitas kita seharian, ya, dari jam 7 nih sampai jam 5, 10 jam dengan segala aktivitas kita yang halal, urusan dunianya kita, pekerjaannya kita, silahkan, iya kan? Tapi itu lihat, pagi kita taat, sore kita taat, pagi kita zikir, sore kita zikir. Itu yang 10 jam tuh kita sibuk dengan dunianya kita, dianggap kalau bahasanya kita cincai udah katanya Allah, nggak dihitung lagi, dimaafin oleh Allah, diganti oleh Allah sebagai pahala insya Allah. Masya Allah, tinggal habis maghrib sama sebelum subuh, nggak ganggu aktivitas kita, tapi kita insya Allah akan meraih pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kita hadir di sini bersama para ulama-ulama kita. Insya Allah pengajian kita ini terus diadakan, sekalipun keadaan semacam ini, akan tetapi insya Allah bala, musibah, bencana, penyakit, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat para aulia wassalihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para ulama, tidak sepantasnya saya duduk di kursi ini, cuman memang udah disediakan dan lain-lainnya. Akan tetapi insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengangkat segala bala musibah dan memberikan kesehatan kepada anak kita, anaknya Kiai Ahmad Baihaqi, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga yang sakit di antara kita dari kaum muslimin, diangkat penyakit mereka oleh Allah. Ini wabah diangkat segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salih jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada sedikit yang luput dari saya. Tadi saya sebutkan tentang zikir yang dibaca di pagi hari ataupun di sore hari. Ya, di antaranya saya sebut Wirdul Latif karya Imam Al-Habib Abdullah Haddad yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Terus juga Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Ya, saya rasa mayoritas kita tahu zikir-zikir tersebut, cuman sebagai tali penghubung antara kita dengan mereka. Ya, saya ijazahkan kepada hadirin sekalian zikir-zikir tersebut. Ya, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari banyak guru-guru saya. Di antaranya Syekhna Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Al-Habib, Mufti Diyar Al-Hadramiyah, Mufti Tarim Al-Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin wa ghairihim. Ya, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari Syekhna Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dari Syekhna Al-Imam Al-Gutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dan yang lain-lainnya. Ya, sebagaimana juga saya mendapatkan ijazah dari orang tua kami, Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan. Beliau mendapatkan ijazah dari ayah beliau, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Sebagaimana tadi guru-guru kami pun mendapatkan ijazah dari guru-guru mereka yang bersambung kepada Jaddana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Al-Habib Salim mendapatkan ijazah dari guru-gurunya yang sangat banyak, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Al-Habib Ahmad dari gurunya dan ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Saggaf. Abdurrahman bin Ali dari gurunya Al-Habib Ali bin Umar As-Saggaf.
dan dari Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dan keduanya dari Al-Imam Umar bin Segaf bin Muhammad Al-Segaf, dan Al-Habib Umar bin Segaf mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Hasan Ibn Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Hasan bin Abdullah ini mendapatkan ijazah dari ayah beliau, yaitu sahib ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Dengan sanad periwayat ini saya ijazahkan kepada hadirin sekalian pembacaan ratib Al-Haddad ataupun wirdul latif ataupun zikir-zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan juga saya ijazahkan kepada hadirin pembacaan kitab-kitab yang dahulu pernah ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad seperti Risalatul Muawanah, Nasihat Diniyah dan lain sebagainya dengan sanad periwayatan ini. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad juga mendapatkan ijazah dari guru beliau Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Anfas wa Alam An-Nabras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, ya. Dengan jalur periwayatan ini sampai ke Habib Abdul Haddad bersambung kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya ijazahkan kepada hadirin di dalam pembacaan ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana Habib Umar juga mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, di antaranya Al-Imam Al-Husain bin Abi Bakar bin Salim mendapatkan dari gurunya Al-Imam Hamid wa Umar al-Mihdhar wa Husain wa Hasan wa Ahmad wa Syekhan wa ikhwanihim ajma'in, ya, mereka semuanya putra-putranya Syekh Abu Bakar Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendapatkan ijazah dari mereka, dan mereka semua mendapatkan ijazah dari ayah mereka Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya ijazahkan segala zikir wirid yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim kepada hadirin sekalian. Wa Syekh Abu Bakar mendapatkan ijazah dari gurunya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman. Wa Syihabuddin mendapatkan dari ayahnya Al-Imam Abdurrahman Ainul Mukashifin. Abdurrahman mendapatkan ijazah dari ayahnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Saya ijazahkan kepada hadirin sekalian zikir yang sering kita sebut wirdus sakran, saya ijazahkan kepada hadirin, dan dengan sanad ini Tariqah Al-Alawiyah yang dahulu dibawa oleh orang-orang tua kita para sadah Bani Alawi, saya ijazahkan kepada hadirin sekalian. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani ala hadini wa kunnatin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.